Pemirsa dimanapun berada, salam jumpa kembali, salam sehat. Bunga bakung tumbuh di taman, bentuknya indah sungguh menawan. Mari pemirsa kita belajar firman Tuhan untuk hidup dalam kebenaran. Pemirsa dimanapun berada, saat ini Love Channel Medan mengajak pemirsa dimanapun berada, kita akan belajar bersama pelajaran Sekolah Sabat. Pelajaran yang keempat, Triwulan 1 tahun 2022. Judul, Yesus Saudara Setia Kita. Baik pemirsa, saya Erita Siburian bersama lover saya saat ini. Di sini, halo Ibu Dormarina Sitanggang, apa kabar Ibu? Halo, kabar baik, salam kenal, selamat tahun baru untuk kita semua. Hiduplah melayani Tuhan, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rina. Halo Ibu Tina Tampu Bolon, apa kabar Ibu? Salam jumpa pemirsa, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji. Sungguh amat baik. Amin, luar biasa. Baik pemirsa, mari kita belajar, mari kita berbagi. Kita awali dengan doa oleh Ibu Rina Sitanggang. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, pada kesempatan ini Tuhan, kami akan menyampaikan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran keempat. Kiranya firman yang kami sampaikan dapat berguna buat pemirsa di rumah, buat kami di rumah. Berkati kami pada hari ini. Ampunkan segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masih belajar melalui kitab Ibrani. Sebagai ayat inti dalam pelajaran ini, Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Pemirsa dimanapun berada, kita akan mempelajari dari hari ke hari, mulai dari hari Sabat petang, Minggu, sampai dengan hari Jumat. Kitab Ibrani memberitahu kita bahwa Yesus menjadi saudara kita untuk menyelamatkan kita. Kalau kita pelajari dalam kitab Ibrani pasal 1 dan pasal 2, di sana bisa kita dapat bahwa kedua pasal ini memberikan gambaran yang kontras. Pasal pertama mengatakan bahwa Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Kristus dekat dengan Allah di sebelah kanannya. Pasal kedua mengatakan bahwa dia lebih rendah sedikit daripada para malaikat. Kristus dekat dengan manusia dan tidak malu menyebut saudaranya. Yesus sebagai anak Allah penguasa atas para malaikat. Yesus adalah anak manusia yang lebih rendah dari para malaikat. Yesus menyebut anak-anak manusia sebagai saudara. Gambaran Yesus sebagai saudara yang setia dan penuh belas kasihan. Pemirsa dimanapun berada, saat ini kita akan mengulas tentang saudara sebagai penebus hari Minggu. Kami persilakan Ibu Tina untuk menyampaikan pelajaran ini. Terima kasih Ibu Erita, pemirsa yang kami kasihi. Judul kita saudara sebagai penebus. Tadi sudah dijelaskan bahwa saudara itu adalah Yesus. Nah, saat ini Yesus yang sudah menjadi manusia. Apa latar belakang saudara sebagai penebus? Adalah di dalam kehidupan ini banyaknya, bisa saya katakan banyaknya kaum miskin. Sehingga kaum miskin ini harus menjual harta kepemilikannya. Saudaraku, pada pelajaran ini didasarkan Imamat 25 ayat 25 sampai 27. Tapi saya mau mundur sedikit saja pada ayat 23. Kenapa ada harus tahun Yobel itu? Karena Tuhan menyebutkan, akulah pemilik tanah. Sekalipun
banyak orang kaya, tapi harus diingat bahwa Allah lah pemilik tanah. Maka pada tahun ke-50, yaitu tahun Yobel itu, ada 3 kebahagiaan yang dirasakan, yaitu adanya pengklaiman kembali harta yang sudah terjual tadi. Pengklaiman itu artinya dikembalikan, saudaraku. Dan juga penghapusan terhadap hutang-hutang. Dan yang ketiga, kebebasan diproklamasikan kepada yang tertawan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan penebusan. Adanya penderitaan harus dibebaskan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus sebagai saudara kita. Puji Tuhan, satu kebebasan, satu kebahagiaan, satu pengharapan yang menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Tina. Pemirsa, dalam kehidupan kita, bagaimana kita dapat belajar untuk mengalami lebih dalam kenyataan betapa dekatnya Kristus dengan Ibu Tina Tampu Bolon. Pemirsa dimanapun berada, kita sudah mendengarkan ulasannya. Namun pemirsa, kita dapat belajar untuk mengalami lebih dalam kenyataan hidup kita, betapa dekatnya Kristus dengan Anda. Baik, saat ini kita akan kembali mempelajari hari Senin. Tidak malu menyebut mereka saudara. Silakan Ibu Rina Sitanggang. Baik, tidak malu menyebut mereka saudara. Kitab Ibrani menyebutkan bahwa Yesus tidak malu menyebutkan kita sebagai saudaranya. Kita boleh baca dan dalam Ibrani 2 ayat 11. Meskipun bersatu dengan Allah, Dia punya segalanya, Dia punya kuasa, tapi Yesus merangkul kita sebagai bagian dari keluarganya. Allah ingin kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan saudara kita. Di saat yang sama, Yesus adalah penebus kita. Ia telah membayar utang kita sebagai saudara kita. Yesus telah menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus hidup agar menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara banyak bangsa. Salah satu hamba Tuhan, Musa adalah salah satu contoh imam yang menolak disebut dengan anak putri Firaun. Dia meninggalkan apa yang dia bisa nikmati hanya untuk bersama dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan kita, Dia meninggalkan segalanya supaya kita selamat. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melakukan yang sama seperti yang Tuhan lakukan? Meninggalkan segalanya untuk Tuhan yang kita kenal? Karena Tuhan mengatakan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kita boleh baca dalam Matius 10 ayat 32. Ini jadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ingat. Tidak ada gunanya yang kita alami, apa yang kita lakukan jika kita menyangkal Yesus dalam kehidupan kita. Artinya bersama Yesus kita harus siap dengan konsekuensinya. Mungkin kita dijauhi atau dibenci oleh dunia. Karena Tuhan telah menyediakan upah yang indah bagi kita, yaitu kerajaan surga. Demikian Ibu Erita. Terima kasih Ibu Rina. Namun pemirsa, kita diajak memikirkan sejenak tentang keputusan yang Yesus harus diambil untuk merangkul kita sebagai saudara. Mengapa yang Yesus lakukan jauh lebih merendahkan dirinya daripada yang Musa lakukan? Dan apa yang diajarkan hal ini kepada kita tentang kasih Allah bagi kita? Baik pemirsa dimanapun berada, kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Ibu Tina, daging dan darah seperti kita. Silakan Ibu Tina.
Terima kasih kembali saya ucapkan pemirsa yang terberkati, daging dan darah adalah unsur manusiawi. Nah, Ibrani mengatakan bahwa Yesus mengadopsi sifat manusia kita sehingga dia dapat mewakili kita dan mati untuk kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ungkapan daging dan darah memiliki penekanan-penekanan. Saya bisa ambil 3 penekanan. Yang pertama, kelemahan kondisi manusia yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 12. Yang kedua, kurangnya pemahaman, Matius 16 ayat 17. Dan yang ketiga, tunduk pada kematian. 1 Korintus 15 ayat 50. Manusia akan menghadapi kematian. Namun, Yesus walaupun sama dalam hal daging dan darah, ada fakta yang membuktikan, yaitu 1, Yesus tidak melakukan dosa apapun, saudaraku. Tertulis dalam Ibrani 4 ayat 15. Dan yang kedua, Yesus memiliki sifat yang saleh tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Ibrani 7 ayat 26. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apakah kita dalam hal ini kurang percaya? Ada perbedaan yang sangat signifikan kehadiran Tuhan. Supaya apa, saudaraku? Yesus datang sebagai juru selamat dan mempersembahkan dirinya sebagai korban yang bercacat kepada Allah bagi kita. Luar biasa. Luar biasa, misi yang luar biasa. Ini Bu Erita yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Baik, terima kasih Ibu Tina. Bagaimana ya Ibu Tina kita dapat mulai memenuhi panggilan yang agung itu? Karena kita tahu memang bila mana kita berhubungan bersama dengan Kristus yang kudus, kita juga harus memiliki kekudusan itu. Jadi pemirsa, mari kita pikirkan bagaimana kita memenuhi panggilan agung yang kita miliki di dalam Kristus. Terima kasih Ibu Tina. Baik, Ibu Rina Sitanggang, pelajaran hari Rabu, disempurnakan melalui penderitaan. Silakan Ibu Rina. Baik, kita sampai pada pelajaran hari Rabu, disempurnakan melalui penderitaan. Sang Rasul berkata bahwa Allah menjadikan Yesus sempurna melalui penderitaan untuk menjadi pemimpin bagi keselamatan kita. Kita boleh baca dalam Ibrani 2 ayat 10. Yesus lahir di dunia sebagai bayi yang kecil dan dia manusia biasa. Yesus sebagai anak Allah mengalami banyak penderitaan layaknya manusia biasa seperti kita. Namun justru penderitaan itulah yang menyempurnakan Yesus sehingga ia menjadi manusia yang berkenan di mata Allah. Ada beberapa hal yang Yesus alami sehingga dia disempurnakan melalui penderitaan. Yang pertama adalah bahwa Yesus mati di kayu salib sebagai korban yang disempurnakan agar dapat menyelamatkan kita dari hukuman, agar kita memperoleh keselamatan. Yang kedua, bahwa Yesus belajar ketaatan melalui penderitaannya. Penderitaannya memungkinkan dia sebagai teladan bagi kita. Yang ketiga, penderitaannya mengungkapkan Yesus sebagai imam yang besar, yang penuh belas kasih dan setia. Melalui penderitaan itu, realita kasih persaudaraannya kepada kita benar-benar diungkapkannya nyata. Jika Yesus tidak berdosa, namun menderita karena dosa kita, bagaimanakah dengan kita? Maukah kita menderita karena dia? Maukah kita mengabarkan Yesus ke seluruh dunia? Atau maukah kita mempertahankan iman kita di tengah-tengah dunia? Kitab Ibrani mengatakan bagaimanapun bahwa Yesus mengalami proses penyempurnaan. Apakah kita mau melalui proses itu? Melalui proses sehingga banyak umat-umat Tuhan yang mau datang kepada Tuhan, mengenal dia melalui kehidupan kita. Terima kasih Ibu Tina.
Baik, terima kasih Ibu Rina. Yesus itu adalah anak Allah yang sempurna. Namun kita diajak memikirkan tentang peran penderitaan dalam hidup kita. Maukah kita sempurna seperti Yesus Kristus itu sendiri? Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Kamis. Saudara sebagai teladan. Silakan Ibu Tina Tampu Bolon. Terima kasih Bu Erita. Bisa kita kembali lagi dalam satu tema atau satu judul yang sangat mengesankan. Saudara sebagai teladan. Ada konotasi yang sangat positif. Teladan, ya. Ayat ini kita ambil dari Ibrani 12. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Pemirsa yang diberkati, kalau kita simak atau kita kupas ayat ini, saya mengambil ada dua bagian. Yang pertama, kalau kita memikirkan satu perlombaan, ada yang di dalam arena dan ada yang di luar arena. Di sini kita akan membahas yang di dalam arena, karena yang di luar arena itulah saksi, ya. Mereka akan menilai, mereka sebagai penilai kita. Nah, di dalam arena ini adalah saya, lovers, dan semua pemirsa. Oke. Nah, ketika kita memulai satu perlombaan, tentu kita mempersiapkan diri, ya. Siapakah mentor kita? Siapakah yang kita teladani untuk kita menjadi pemenang dalam perlombaan itu? Dikatakan, Yesus dalam perlombaan ini, dalam bahasa Yunani disebut archegos. Artinya pendiri, juga dapat diartikan pelopor. Yesus adalah pelopor dalam arti Yesus berlari mendahului orang-orang yang percaya. Bahkan dalam Ibrani 6 ayat 26 mengatakan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi pemenang. Karena pelopor kita sudah menjadi pemenang. Teladan kita sudah menjadi pemenang. Yesus sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah, yang artinya kanan itu adalah kata untuk kemenangan. Diberkatilah orang yang mengikuti ladan dan percaya pada Yesus yang sudah menjadi pemenang saat ini dan dikatakan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, terima kasih. Luar biasa para lovers kita di sini menyampaikan pekabaran tentang firman Tuhan ini dengan begitu baik. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada terjawab bagaimana judulnya tadi, Yesus saudara setia kita. Namun sebagai kesimpulan kita, oleh karena waktu juga yang memisahkan kita, karena kita nanti akan bertemu kembali di pelajaran-pelajaran berikutnya. Dan sebagai kesimpulan kita pada pelajaran ini, bahwa Yesus menyampaikan kepada Bapaknya bahwa ada saudara-saudaranya, yaitu kita, umat manusia. Dalam kehidupan dan ajaran-ajarannya, sehingga Yesus Kristus dapat menjadi teladan manusia. Yesus adalah pengasuh, pelindung, dan penjaga kita. Kristus datang ke dunia menjadi manusia dan menjadi wakil manusia. Dan agar kita dapat terhubung dengan Bapa dan Anak. Yesus digambarkan sebagai wali saudara-saudara. Demikianlah pemirsa dimanapun berada. Inilah pelajaran yang boleh kita pelajari, yang boleh para lovers sampaikan pada saat ini. Semoga menjadi pelajaran yang indah dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh semakin memiliki satu kerinduan untuk selalu senang membaca Alkitab. Baik pemirsa dan lovers, terima kasih kepada lover yang cantik-cantik pada saat ini.
yang sudah menyediakan waktunya. Biarlah Tuhan memberkati lovers dan pemirsa dimanapun berada. Kita akan tutup pelajaran ini. Kita tutup dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Tina Tambubola. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang telah memberikan Yesus yang menjadi saudara setia kami pada saat ini Tuhan. Kami sudah merasakan kasih sayang Tuhan, jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa untuk pemirsa yang diberkati. Kiranya kami sama-sama memiliki kasih yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh alirkan kasih itu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang telah mengantarkan diskusi ini menjadi kebahagiaan kami. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Risa. Shalom. Shalom.